Hai teman-teman, namaku Chandra Kirana. Hari ini aku akan membacakan cerita dari Karen's. Tidak ada yang istimewa di hari ini, termasuk ajakan Billy yang memintaku untuk pergi bersamanya. Tapi tak pernah memberitahu kemana tujuannya. Dia cuma bilang, jalan-jalan yuk, ini adalah kesekian kalinya di bulan Juni. Entah hantu apa yang sedang merasuki kekasihku belakangan ini, sehingga dia selalu meluangkan waktunya bersamaku hampir setiap hari dalam 2 minggu terakhir ini. Bagi kebanyakan orang, kencan dengan pasangan itu adalah hal yang istimewa. Aku pun menganggapnya begitu, tapi jika dilakukan terus-menerus dalam waktu singkat seperti ini, awalnya saja yang menyenangkan, sisanya terasa hambar. Lagi pula, aku dan Billy bukan lagi pasangan baru. Kami sudah hampir 1 tahun berpacaran. Menurutku itu waktu yang cukup lama. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini Billy seperti sedang mengalami cinta baru bersemi. Mengenai ajakannya itu, akhirnya aku setuju untuk ikut saja karena tidak ada alasan untuk menolaknya. Dia pun berpesan agar aku membawa baju ganti. Dia bilang, bawa baju ganti ya, tempatnya agak jauh, aku nggak tahu sih bakal nginep apa enggak, pokoknya bawa aja. Ya, memang aneh jika mengajak seseorang berpergian jauh, tapi tidak memberitahu kemana tujuan perginya. Tapi begitulah Billy. Kami berjanji untuk berangkat jam 2 siang. Aku pun bersiap-siap dan mengemas pakaianku dan beberapa barang lain ke dalam koper kecil. Sebelumnya aku sudah izin terlebih dahulu sama ibuku kalau aku akan pergi bersama Billy. Tapi aku berbohong dan bilang kami akan pergi sama teman-teman yang lainnya juga. Menjelang jam 2 siang, Billy memberitahu kalau dia sudah di perjalanan menuju rumahku. Aku pun bersiap-siap sambil menunggu kedatangannya. Beberapa saat setelah itu, lalu terdengar suara pintu gerbang rumahku yang terbuka. Saat aku akan melihat ke jendela, tiba-tiba saja HP-ku berdering. Rupanya, Billy menelponku. "Halo Bill," kataku. Lalu dia menjawab, "Aku sudah di depan gerbang nih." Aku pun segera keluar rumah dengan membawa koper kecil yang berisi pakaian dan barang-barang yang sudah aku kemas. Lalu aku menghampiri Billy. Belum sempat kami naik ke mobil, rupanya ibuku menyusul keluar. Dia berkata pada Billy, "Teman-teman kamu mana, Bill?" ucapnya sambil melihat-lihat ke sekeliling. Billy terdiam sejenak, lalu kami pun saling bertatapan satu sama lain. Sebelum akhirnya Billy menjawab, "Mereka nunggu di jalan, Tante." Ibuku langsung mengangguk, lalu berkata, "Kalian hati-hati ya." Setelah berpamitan, akhirnya kami berdua masuk ke dalam mobil, lalu pergi. Di dalam mobil, Billy bertanya kepadaku, "Kamu ngomong apa sama ibu kamu?" "Aku bohong tadi, aku bilang kalau kita jalan sama teman-teman," jawabku. "Kok harus bohong? Emangnya nggak boleh jalan berdua sama aku ya?" tanya Billy merasa heran. Lalu aku menjawab lagi, "Bukan gitu, abisnya kamu nggak jelas, Bill. Kita ini bakal lama nggak sih? Kalau sampai nginep, terus kalau aku bilangnya cuma berdua sama kamu, bisa repot urusannya nanti." Billy hanya terdiam seakan mengerti. "Sebenarnya kita ini mau kemana sih?" lanjutku. "Udah, lihat aja nanti," kata Billy dengan pandangan tetap fokus ke depan. Kami berdua saling bercakapan di tengah-tengah perjalanan yang melintasi jalur menurun dan berkelok, karena aku tidak tahu kemana tujuannya. Perjalanan ini terasa begitu lama dan tak kapan sampainya. Tetapi setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, sepertinya aku sudah bisa menebak kemana Billy akan membawaku. Waktu sudah begitu lama dan mobil yang kami tumpangi masih melaju di atas aspal. "Awas aja ya Bill, kalau sampai bikin kecewa aku marah pokoknya," ucapku menekan. "Iya, tenang aja," ucap Billy sambil mengelus-elus tanganku. Setelah sekian banyak waktu yang terbuang di perjalanan, akhirnya tiba sampai mobil yang dikendarai Billy keluar dari jalanan, lalu diparkir dan berhenti. "Kita sudah sampai nih," kata Billy sambil mematikan mobilnya. "Hah? Jadi di sini?" tanyaku, dan Billy pun menjawab, "Iya, ayo turun." Aku dan Billy keluar dari mobil, seketika disambut oleh suara gemuruhnya lopan ombak yang menyapu bibir pantai. Suaranya terdengar seperti tak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Ternyata, dugaanku saat di perjalanan tadi itu benar, bahwa Billy akan membawaku ke pantai yang ada di Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Aku dan Billy berjalan menghampiri pantai.
Kami berdua seakan disambut lagi oleh hembusan angin yang diiringi gejolaknya ombak yang berada tepat di hadapan kami. Suasana pantai yang khas seakan membuatku tak bisa melewatkan momen-momen tertentu di setiap detiknya. Aku merasa senang, akhirnya waktu yang terasa hambar itu sudah tergantikan oleh suasana menyenangkan di hari ini. Setelah merasa lelah karena bermain di pantai dan langit akan berubah menjadi gelap, kami pun menghentikan aktivitas dan segera mengambil baju ganti yang ada di mobil, lalu menuju ke WC umum yang sudah disediakan di sana. Setelah selesai membersihkan badan dan berganti pakaian, lalu kami berdua memutuskan untuk menuju ke tempat makan yang berada di atas depan pantai. Kami berdua mengisi perut yang sedari tadi sudah keroncongan. Aku menyantap hidangan di meja makan sambil disuguhi pemandangan pantai dengan suasana menjelang malam. Setelah merasa kenyang, kami berdua masih duduk di tempat itu. Kami saling bercakapan sambil melihat-lihat beberapa hasil foto yang kami tangkap saat di pantai tadi. Di tengah-tengah percakapan, Billy mulai menyinggung sesuatu yang penting. Soal kuliahku, aku jadi kuliah di luar negeri, ucap Billy. Mendengar hal itu, aku terkejut seakan tak percaya. Hah? Maksudnya? Maksudnya, apa? Kata Billy. Aku pun melanjutkan perkataanku. Waktu itu kamu bilang berubah pikiran. Jangan bercanda deh, Bill. Seketika Billy pun menjawab. Aku serius. Ini semua karena orang tuaku. Hah? Sejak kapan? Tanyaku. Sejak lama. Kalau sekarang hampir semuanya sudah diproses dan rencananya nggak bisa dibatalin lagi. Tadinya aku mau bilang dari awal, tapi aku ragu karena waktunya selalu kurang tepat, ucap Billy menjelaskan. Lalu aku pun menjawab, aduh, terus menurut kamu ini waktu yang tepat? Billy hanya terdiam, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memilih untuk memendamnya. Singkatnya, setelah perdebatan kecil itu, kami berdua sudah berada di dalam mobil. Kami memutuskan untuk pulang malam ini saja. Saat di perjalanan pulang, kami tidak saling bicara. Aku kesal, kenapa informasi sepenting itu harus ditunda-tunda? Tentu saja keberangkatannya ke luar negeri adalah sebuah perpisahan bagiku. Mungkin jika dia memberitahuku tepat waktu, setidaknya aku tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Di tengah-tengah perjalanan, Billy mencoba mengajakku bicara, lalu dia mengatakan, Win, aku berat ngomonginnya, tapi aku tetap harus ngomong ini ke kamu, ucapnya. Apaan sih? Jawabku seakan tak peduli. Lalu Billy melanjutkan berkatanya, hubungan kita sampai di sini aja ya. Hah? Seketika aku menatap Billy dengan tajam. Billy melirik ke arahku dan membalas dengan tatapan yang sedih, yang bercampur perasaan bersalah. Lalu melihat lagi ke depan menatapi jalanan. Kamu serius? Kenapa tiba-tiba gini? Ucapku dengan raut wajah yang gelisah. Maaf, ini juga berat bagi aku. Aku harap kamu ngerti ya. Aku akan tinggal di luar negeri selama kuliah. Selama waktu itu, hubungan kita pasti gantung, ucap Billy dengan nada pelan. Ngerti? Kamu mau aku ngerti? Emang kamu ngerti perasaan aku sekarang? Billy hanya terdiam saat mendengar itu. Setelah semua ini, Bill, jadi ini endingnya. Gak nyangka ya, selama 2 minggu ini sikap kamu berubah. Ternyata ini maksud dari semua itu, ucapku dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Ngasih kebahagiaan untuk sesuatu yang menyakitkan itu gak ngerubah apapun, Bill. Malah jadi lebih sakit. Seharusnya kamu gak perlu ngelakuin semua ini. Billy terdiam. Dia hanya bisa menerima ocehanku tanpa menjawab sepatah kata pun. Air mata Billy mulai menetes dan mengalir perlahan di pipinya sambil mendengarkan tangisanku yang sudah tak terbendung lagi. Aku sempat memaksanya untuk berhenti supaya aku bisa turun dari mobil. Tapi dia menolaknya dan memilih untuk mengabaikan permintaanku itu. Aku menatap ke arah jendela mobil, memandang samping jalan dengan tatapan yang kosong. Saat itu pikiranku sedang terbang entah kemana sambil didampingi oleh air mata yang terus mengalir. Sesekali aku mendengar suara Billy, namun aku tidak mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Aku disibukkan dengan pikiranku yang sedang terbang jauh. Ternyata kebahagiaan yang kudapatkan di tepi pantai seolah-olah hanya untuk membayar kisah cinta yang akan dibuang ke tengah lautan. Jelas itu bukan harga yang setimpal. Aku diberi kebahagiaan, lalu akhirnya dijatuhkan oleh hal yang sangat menyakitkan. Mungkin dia bermaksud untuk meringankan rasa sakit yang akan kuterima. Namun kenyataannya, aku merasa hancur oleh 1000 tusukan.
Memang tidak ada salahnya jika ingin mengambil langkah. Tapi, coba pikirkanlah terlebih dahulu sebaik-baiknya. Jangan sampai kamu melupakan perasaan seseorang yang akan menerimanya. Nah, bagi kalian yang mau baca sendiri ceritanya, silakan kunjungi link Wattpad di deskripsi video ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.